Selamat siang Bu Erlita dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Juan dari kelas 10-2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi eksponen. Definisi eksponen. Eksponen atau bilangan berpangkat adalah suatu cara penulisan dari sebuah perkalian yang diulang-ulang. Misalnya di sini ada A pangkat N. Ini berarti A dikali A, dan seterusnya dikali A terus sebanyak N faktor atau N kali. Dimana A ini merupakan bilangan pokok atau basis, dan N merupakan pangkat atau eksponen. Sekarang kita lanjut ke sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N, sama dengan A pangkat M plus N. Dengan contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5, sehingga pangkatnya dijumlahkan ya, karena basisnya sama, sehingga menjadi 3 pangkat 2 plus 5 menjadi 3 pangkat 7. Selanjutnya A pangkat M dibagi A pangkat N menjadi A pangkat M dikurangin N, sehingga pangkatnya dikurangkan. Dengan contoh seperti ini, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 kurang 2 menjadi 3 pangkat 3. Kemudian A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, kalau yang seperti ini pangkatnya dikalikan ya, menjadi A pangkat M kali N. Contohnya 3 pangkat 2 dipangkat 5 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 menjadi 3 pangkat 10. Selanjutnya dalam kurung AB dipangkatkan N. Nah, kalau yang seperti ini masing-masing dalam kurung ini harus dipangkatkan N, sehingga menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya 3 kali 4 pangkat 2, sehingga 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Untuk yang ini A per B pangkat N, itu menjadi A pangkat N per B pangkat N. Contohnya 3 per 4 dalam kurung, kemudian dipangkatkan 2 menjadi 3 kuadrat per 4 kuadrat. Terus yang ini A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, dengan contohnya 8 pangkat 2 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Sifat bilangan berpangkat 0 dan berpangkat negatif. A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat minus M sama dengan per A pangkat M. Kemudian A per B pangkat minus N. Nah, kalau misalnya kayak gini, B dan A-nya dibalik, sehingga menjadi B per A dipangkatkan N. Nah, ini terus pangkatnya menjadi positif, tidak menjadi minus lagi. Seperti contohnya di sini, 3 per 4 pangkat minus 2 menjadi 4 per 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya A pangkat minus N per B pangkat minus M. Nah, ini kalau kayak gini dibalik aja, terus pangkatnya juga ngikut, tapi menjadi positif. Menjadi B pangkat pangkat M per A pangkat N. Dengan contohnya seperti ini, 3 pangkat minus 2 per 4 pangkat minus 5 menjadi 4 pangkat 5 per 3 pangkat 2. Ini adalah salah satu contoh soal. Nah, untuk tipe soal seperti ini jangan kita kerjakan masing-masing ya. Misalnya yang kiri dulu ini kita bagi, terus baru kita pangkatkan 2, terus baru dikurangin 120 kurang 11 dipangkatkan 2 dulu. Jadi jangan begitu ya. Perlu kita ingat untuk tipe soal seperti ini kita bisa gunakan rumus seperti ini ya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Ya, jadi kita kerjakan dulu. 180 bagi 9 yaitu 20, dan 120 kurang 101 yaitu 19. Nah, anggap saja A ini 20 dan B ini 19. Jadinya A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B, sehingga 20 tambah 19 menjadi 39, dan 20 kurang 19 1, jadi 39 kali 1 39 hasilnya, dan jawabannya adalah opsi E. Halo Ibu Rita, nama saya Dato Tonomo dari kelas 10B. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran yaitu
contoh soal dari soal eksponen. Nah, kita mulai. Nah, ini contohnya kita itu soalnya yaitu mensederhanakan B pangkat 9 dibagi B pangkat 5 per B pangkat 8. Nah, kita akan mulai dari bagian atas. Kita mulai. Nah, seperti yang tadi ada di soal, B pangkat 9 dibagi B pangkat 5. Nah, kita ingat dulu kalau contohnya fungsi di soal eksponen ini, jika ada pangkat, jika dibagi, ada bagian pangkat akan dibagi. Yang berarti B pangkat 9 dikurangi 5. Nah, jadi hasil yang kita dapatkan yaitu B4. Nah, kita kan tadi sudah jawab bagian atas, kita kembali lagi jadi B4 per B8. Nah, sama kayak tadi juga dari soal eksponen itu rumus yang kita gunakan jika dibagi adalah pangkat 4 akan dikurangi dengan pangkat 8. Yang berarti B pangkat 4 dikurangi B pangkat 8. Yang berarti hasilnya adalah B pangkat minus 4. Nah, jika sudah di soal ini belum kelar ya. Kita dapat mengubah dari B pangkat minus 4 ini menjadi 1 per B pangkat 4. Sekian soal eksponen ini. Terima kasih. Saya Danke dan saya akan menjelaskan salah satu contoh soal eksponen. Jadi di sini soalnya 2A pangkat 5 kali 16 A pangkat 2. Jadi karena 2 ini nggak punya pangkat, jadi dia menjadi 2 pangkat 1. Terus pangkat 5 kali, nah 16 ini harus dikecilin menjadi 2 pangkat 4. Pangkat 5. Nah, jadi di sini kita lihat besaran pokok dari kedua angka sama huruf ini sama-sama punya pasangannya. Jadi 2 sama 2, A sama A. Jadi pangkatnya tinggal ditambahin aja. 2, 1 tambah 4 kali A pangkat 5 tambah 2. Jadi 2 pangkat 5 hasilnya jadi seperti ini. Selamat siang Ibu Erita. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal dari eksponen. Jadi kita punya soal di sini. Gimana cara kita kerjain? Nah, jadi kayak gini. Ini kan ada 8 pangkat 3 dalam kurung pangkat 5. Jadi kita harus pecahin dulu ini. Jadi 8 pangkat 3 dikali pangkat 5. Jadi sama dengan 15 atau 8 pangkat 15. Terus yang di bawahnya kita juga harus pecahin. Jadi 8 pangkat 2 kali pangkat 5. Jadi sama dengan pangkat 10. Jadi 8 pangkat 10. Tapi sampai sini belum selesai karena kita harus kecilin ini lagi. Gimana caranya? 8 pangkat 15 dikurang 8 pangkat 10 dari sini. Jadi kita bakal dapat 8 pangkat 5. Halo, selamat siang Ibu Hanifah dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Loras dari 10.2. Hari ini saya akan mengerjakan salah satu contoh sifat eksponen melalui akar pangkat. Oke, jadi pada soal ini kita harus mensederhanakan dalam bentuk pangkat. Jadi kita tidak boleh langsung mengerjakannya, kita harus mencari bilangan yang berpangkat 64. Jadi angka yang berpangkat 64 adalah 2 pangkat 6 dikali P pangkat 2 dikali lagi Q pangkat 4. Nah, karena di sini ada akar pangkat 3, kita harus membagikan si pangkat ini dengan 3. Seperti ini. 2 6 per 3 dikali lagi Pi 2 per 3 dikali lagi Q 4 per 3. Nah, karena sudah seperti ini, sekarang kita totalin. 6 dibagi 3, jadi 2 pangkat 2 dikali Pi 2 per 3 dikali lagi Q 4 per 3. Jadi ini adalah hasil sederhanaannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.